Mantap ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini aku mau bahas salah satu manhwa, judulnya adalah Gangho Apocalypse. Jadi manhwa ini baru ya dan sudah ada 10 chapter. Kita mulai aja dulu dari sinopsisnya seperti biasa. Jadi ceritanya ada seorang murid dari Monhwa. Nah, bisa kalian tebak ya, Monhwa itu sekte yang biasanya ada di manhwa-manhwa murim. Dia ngelakuin kesalahan, si murid dari Monhwa ini ngelakuin kesalahan ya. Lalu sama masternya dia dihukum, dikurung, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, lompat ke sana ke sini. Salah ya. Dia dihukum, dikurung di gua karena melakukan kesalahan ya. Selama 3 tahun dia dihukum, dikurung selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun udah lewat ya, pas dia keluar ternyata dunia udah berubah. Ya, karena dihancurkan oleh para zombie. Makanya sesuai judul ya, Gangho Apocalypse. Gangho itu maksudnya dunia seni bela diri ya, murim ya, maksudnya murim. Gangho itu murim. Sedangkan apokalips itu merujuk pada serangan zombie gitu dah. Sinopsisnya gitu. Kita mulai aja dulu sekarang ke kelebihan ya. Jadi menurut aku ya ceritanya lumayan unik sih ya. Tapi nggak unik-unik juga. Jadi unik tapi nggak unik-unik juga. Gimana tuh ya? Nah ini aku jelasin ya. Kalau kalian ingat ada Drakor Kingdom ya. Jadi ada zombie menyerang di zaman kerajaan Korea gitu. Nah, kalau ini zombie menyerang dunia murim. Nah, sebenarnya banyak sih manga dan manhwa dengan tema zombie ya. Tapi aku belum pernah baca manhwa di mana zombie menyerang dunia murim. Nah, itu sih yang menurut aku uniknya dari situ ya. Itu unik menurut aku. Karena dari perspektif aku ya. Tapi, aku pernah baca manhwa tentang monster atau iblis yang menyerang dunia murim ya. Terus karakter utamanya nanti jadi pemburu iblis. Nah, makanya aku bilang gak unik. Tadi kan unik gak unik. Uniknya karena aku belum pernah ngelihat zombie nyerang murim. Gak uniknya karena ya tadi udah ada gitu ya. Tapi bukan zombie, iblis gitu atau monster yang menyerang dunia murim gitu. Tapi bukan zombie gitu. Terus juga ada kesamaannya ya. Soalnya di manhwa ini juga pakai format yang kayak manhwa yang di dunia murim diserang iblis. Nah, biasanya yang dunia murim diserang iblis itu si karakter utamanya ya, MC-nya nanti jadi pemburu iblis gitu. Nah, di manhwa ini juga Gangho Apocalypse ya, formatnya sama gitu. Diserang zombie, terus nanti muncul pembasmi zombie. Ya, namanya di sini namanya Taesan Bukdu ya. Itu nama pembasmi zombinya gitu. Jadi unik gak unik gitu ya. Itu maksud aku. Unik gak unik tuh begitu ya. Tapi mungkin aja sih ada juga ya manhwa yang aku nggak tahu atau aku lupa gitu ya tentang zombie menyerang murim ya. Tapi kalau sekarang yang ada di otak aku tuh aku nggak inget ya ada manhwa zombie menyerang murim gitu. Itu kelebihan yang pertama ya tentang ceritanya yang unik. Kelebihan kedua, art karakternya bagus. Art karakternya bagus ya, cukup detail. Karakter utamanya rambutnya nyucuk-nyucuk kayak Naruto ya, tapi warnanya hitam gitu. Aku juga suka sama matanya yang menyala saat bertarung. Mata si MC-nya tuh jadi ada oren-orennya gitu. Tapi untuk latarnya ya, khusus latar tempat yang luas ya. Untuk latar terkhusus latar tempat yang luas. Menurut aku kurang ya gambarnya. Kebanyakan manhwa juga tapi sebenarnya kurang sih untuk latar ya. Soalnya dia pakai gambar gitu loh, kayak pakai aplikasi buat ngebuat latar gitu. Aku juga nggak ngerti sih tekniknya, tapi yang jelas bukan digambar manual. Tapi kalau latar tempat yang skalanya kecil ya, oke-oke aja. Kayak misalnya waktu itu kan dia dikurung tuh ya. Terus di dalamnya kan ada gua batu-batu gitu. Nah, latar tempatnya kalau cuma batu doang sih bagus ya, masih digambar kayaknya tuh. Jadi masih bagus. Oke, lalu ke kelebihan yang ketiga, actionnya bagus ya. Gambar jurus-jurusnya bagus nih, aku suka banget ya. Jadi kayak jurus 24 step plum bosom ya. 24 step plum bosom ya. Ada form-formnya gitu. Kayak Kimetsu no Yaiba kalau kalian tahu. Misalnya jurus ke-9 bentuknya kayak cakar gitu kan kalau Kimetsu no Yaiba misalnya apa namanya pedang apa sih teknik air gitu ya
Ada serangan ke satu, serangan kedua. Nah, ini juga ada nih ya, step Plum Blossom ini 24, nama jurusnya tuh 24 step Plum Blossom. Terus ada jurus ke satu, kedua, ketiga. Jurus ke 9 tuh bentuknya kayak cakar gitu ya. Terus jurus ke 11 itu kayak daun plum blossomnya itu bersatu gitu ya. Terus nembak musuh kayak peluru. Nah, gitu. Keren pokoknya ya. Warnanya pink-pink gitu. Sebenarnya aku sering baca ya manhwa murim yang ada monhwanya. Emang monhwa nih pasti ada ya. Terus sekte pengemis yang kayak gitu ya. Begar sek. Nah, gitu. Sekte pengemis, monhwa apalagi ya? Terus sekte biksu. Pasti ada selalu ya di manhwa-manhwa tuh. Dan entah kenapa ya selalu bagus ya. Emang kalau Plum Blossom itu ya, bunga yang warna pink itu selalu bagus jurus-jurusnya ya. Apa aja manhwa yang aku baca kalau monhwa pasti bagus deh jurusnya. Entah kenapa ya. Terus juga ya ada jurus Dark Plum Blossom. Nah, itu keren tuh. Dark Plum Blossom. Aku tuh bener gak sih dari tadi bacanya? Bahasa Inggris ribet apa ya? Plum Blossom atau Blossom ya? Blossom ya? Bener gak sih? Pokoknya jurus kegelapan dari Plum Blossom ya. Itu keren tuh di manhwa ini ditunjukin. Kayak jurus rahasia gitu. Warnanya kuning, terus ada banyak gerakannya juga ya. Kayak tadi kan 24 Plum Blossom tuh ya. Itu jurus biasanya. Ada jurus ke satu, jurus kedua. Nah, ini yang dark, versi dark juga ada jurus ke satu, jurus kedua. Keren pokoknya ya. Di manhwanya itu baru ngeluarin jurus ke satu kalau nggak salah sama jurus ketiga. Tapi udah keren banget ya. Jurus ke satu, set. Wah, langsung. Keren lah pokoknya. Lihat aja sendiri dah ya. Lalu kelebihan yang keempat, aku suka sifat karakternya yang nggak terlalu sentimen. Kan orang-orang monhwa itu pada berubah jadi zombie ceritanya ya. Tapi si MC-nya, si karakter utamanya nggak berlarut-larut gitu sedihnya ya. Cuma sedikit aja sedihnya. Habis itu udah dibantai zombinya ya. Padahal kan itu ini ya, mantan temennya, mantan keluarganya ya di monhwa. Tapi sama dia dibantai ya. Nah, itu aku suka sih. Jadi tegas gitu ya. Oke, itu dia kelebihannya ada 4 ya. Lalu kita ke kekurangan. Yang kekurangan yang pertama ya yang tadi ya kata aku latar tempat yang tadi kita bahas. Tapi kebanyakan manhwa juga seperti itu. Tapi aku tahu sih fungsinya pasti kan emang kan latar tempat itu kan lebih capek gitu ya. Detail buat latar tempat itu kan lebih detail daripada buat karakter ya. Jadi waktu yang dibutuhkan juga lebih lama untuk buatnya. Jadi ya tujuannya ya untuk memangkas waktu tentu saja ya. Dan memangkas waktu tentu saja memangkas biaya produksi. Jadi ya mungkin ini yang buat studio kecil atau nggak tahu juga sih aku. Soalnya nih ya kekurangan kedua ya menurut aku ya. Satu chapter di manhwa ini pendek-pendek ya. Beda banget dari manhwa-manhwa lain cukup panjang ya. Baru baca satu chapter udah habis. Baru sebentar perasaan udah habis. Iya makanya aku bilang mungkin studionya bukan studio besar. Aku juga belum ngecek lagi sih. Males juga. Atau manhwanya terlalu seru ya. Sehingga aku nggak kerasa bacanya bisa jadi tuh. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. emang pendek aja manhwanya ya. Kesimpulannya menurut aku ya. Gangho Apokalips ini sih seru sih. Layak kayaknya dibaca. Untuk kedepannya juga ya. Ini kan baru 10 chapter. Tapi udah menjanjikan sih kelihatannya ya. Oke deh, kalau gitu sampai sini aja. Terima kasih yang udah menyaksikan. Kalau gitu, bye-bye.